memalsukan nasab Rasulullah, dan membelokkan sejarah bangsa. Dua, menghentikan dan melarang segala aktivitas dakwah klan Ba'alawi yang dinilai merusak akidah dan provokatif melawan pemerintah. Tiga, secara tegas dan tuntas memohon membersihkan situs sejarah palsu, makam, prasasti dan bangunan sejarah lainnya. Bertindak preventif dan serius dalam memerangi ancaman FPI dan HTI Ribon maupun gerakan lainnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Menjadi sejarah yang itu berubah akar budaya yang ada selama ini. Maukah kalian kalau berubah saudara-saudaraku sekalian? Tidak. Dan maukah kalau sejarah kita dilengsarkan saudara-saudaraku sekalian? Tidak. Oke, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Yang hari ini coba masuk ke Indonesia untuk merubah sejarah, untuk memalsukan makam-makam leluhur kita, untuk sejarah Indonesia menjadi sejarah baru, menjadi sejarah yang itu merubah akar budaya yang ada selama ini. Maukah kalian kalau berubah saudara-saudaraku sekalian? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, puluhan elemen organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Tulungagung. Hari ini hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 menggelar unjuk rasa turun jalan dalam rangka menolak kehadiran Habib Syekh Abdul Qadir As-Sekaf di Tulungagung. Saya baca informasinya dari mudanews.com. Organisasi Kemasyarakatan Kebangsaan Lintas Agama, Suku dan Budaya PNUB Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu berkolaborasi dengan PWI, LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabillah, Ansor Banser, Ligas Rebel 86, Pagar Nusa, dan 53 elemen kelompok masyarakat di Tulungagung yang tergabung dalam AMT Aliansi Masyarakat Tulungagung menggelar kirap merah putih yang dilakukan dalam rangka aksi damai menolak kehadiran Habib Syekh Abdul Qadir As-Sekaf di Tulungagung.
Menurut Kuswal atau AR Waluyo Wasis Nugroho, Ketum PNIB, kirap merah putih ini secara spontanitas di depan DPRD Tulungagung yang dimulai dari Jalan Ahmad Yani melintasi alun-alun Tulungagung yang dilakukan oleh PNIB bersama PWILS, Ansor Banser, Pagar Nusa Tulungagung, Rembol, Ligas, dan semua elemen yang tergabung dalam AMT, Aliansi Masyarakat Tulungagung, dikarenakan adanya rumor akan adanya kehadiran Habib Syekh Abdul Qadir As-Sekaf yang selama ini sangat meresahkan dan melukai hati dan perasaan kaum masyarakat pribumi asli Nusantara. Maka dari itu kami dadakan menggelar kirap merah putih sepanjang 200 meter dengan lebar 3 meter agar masyarakat Tulungagung warga Jawa Timur dan rakyat Indonesia paham bahwa hanya HTI, PKI, FPI, DI, TI, dan Balawi yang ingin merubah sejarah peradaban bangsa Indonesia yang agung. Hanya HTI, PKI, FPI, DI, TI, dan Balawi yang tidak suka dengan kiai pribumi dan pengajiannya, serta hanya mereka lah yang anti bendera merah putih dan Pancasila, kata Kuswal. Acara kirap merah putih aksi damai menolak kehadiran Syekh Abdul Qadir As-Sekaf dikomandoi oleh Panglima LS Ketua PWI Kabupaten Tulungagung Gus Munir, Ketua Laskar Sabilah Kota Tulungagung Kiai Ubaidillah Suwito atau Mahwito, dan Kiai Alwi Al-Hasani Trenceng, Ketua PNIB Jawa Timur, Kiai Ahmad Baidowi MTS, serta segenap pengurus seluruh elemen yang tergabung dalam AMT dan anggotanya masing-masing. Ketua PWI Tulungagung Gus Munir, Panglima Laskar Sabilah Kabupaten Tulungagung Kiai Ubaidillah Suwito, dan Ketua PNIB Jawa Timur Kiai Ahmad Baidowi MTS mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penegak hukum, Polri, TNI, dan pemerintah Kabupaten Tulungagung yang ikut berpartisipasi mensukseskan acara aksi damai dan kirap merah putih menolak kehadiran Habib Syekh Abdul Qadir As-Sekaf. Polri, TNI menjaga kedaulatan bangsa dan pelindung serta pengayom rakyat Indonesia. Kesetaraan, keadilan, keadilan yang sungguh dan nyata, panji Pancasila, panji kesejarahan yang itu menjadi tolak ukur dalam Tahu nggak, sekarang itu ada yang sangat ramai sekali di Tulungagung, Jawa Timur. Ribuan orang turun ke jalan aksi damai menolak Abdul Qadir As-Sekaf, ya, atau yang dikenal dengan Habib Syekh.
juga karena ada kaitannya dengan Rizik Syihab. Ini bahaya loh. Ketika masyarakat pribumi sudah sampai pada titik kesadaran yang menyeluruh di setiap wilayah. Sedih, ya Allah. Kita lihat dunia maya. Para alim ulama diadu domba dengan para habaib. Terlebih lagi yang bikin hati sakit, pernyataan ini keluar daripada mulut orang-orang yang dianggap ini orang ulama, yang sudah dianggap ini orang-orang pintar. Yang paling bikin hati sedih mengatasnamakan Al-Bantani, padahal mereka tidak mewakilkan Banten. Saya santri Banten, mempunyai rasa cinta, mempunyai rasa hibah. Manakala zuriat Nabi kalian sakiti, kalian lukai, kalian coba menafikan zuriat Nabi yang ada di NKRI ini, saya santri Banten ikut tersakiti. Tolonglah, jangan bikin resah umat, jangan bikin bimbang para santri. Cukuplah, sudahilah. Jangan bikin banyak hati-hati yang terluka lagi. Sudahi ini semua. Apakah kalian tidak takut nanti kelak di akhirat kalian akan dipertanyakan? Apakah kalian tidak takut nanti kalian tidak diakui umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW? Bertobatlah kalian. Dan ayo kita rapatkan barisan, jaga NKRI ini. Jangan adu domba ulama dan para habaib. Rukunkan seluruh umat, tanamkan cinta kepada para hati-hati umat Nabi agar mereka mencintai Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai seluruh asbab yang bersambung kepada junjungan alam Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rasulullah, ahli baitnya Rasulullah, itu adalah orang-orang yang suci. Tidak ada jalan lain, terima saja ente bukan cucu Nabi. Kalau tidak terima, bahaya. Bahaya. Memalsukan nasab Rasulullah dan membelokkan sejarah bangsa. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habis satu-satu. Gak usah, Anda tuh kebanyakan bacot aja, sok menantang orang yang gak seneng Rizik, katanya mau diserang semua. Siapa Rizik? Ngancem-ngancem nakut-nakuti pribumi ada. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu. Banyak orang Islam murtad. Bahar Smith ini yang sok petantang petenteng pakai mau ngelawan. Kenapa saya marah? Saya merasa Habib, saya terhina, saya malu. Jujur saya malu sama seluruh bangsa Indonesia. Kalau ada habaib seperti itu tuh saya malu. Izin aku. Lihat tingkah si Bahar Smith ini. Dan juga pun sekalipun Rizik. Hati-hati dengan orang yang ngadu domba ulama, habaib, dan kiai. Betul? Betul? Saya cuma minta kepada umat Islam dimanapun Anda berada. Kalau ada penghina habaib, penghina kiai, mengadu domba ulama dan kiai, mengadu domba umat saudara, jangan kasih ruang, jangan diundang, jangan kasih panggung dan mimbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Bubarkan dia punya acara, saudara. Nggak boleh dia ngadu domba umat, saudara. Bahkan masuk kampung kita, usir. Bubarkan dia punya acara, saudara. Nggak boleh dia ngadu domba umat, saudara. Bahkan masuk kampung kita, usir. Karena kita semua pecinta habaib dan pencinta ulama, betul? Siap musir pengadu domba umat, siap usir pengadu domba habaib, siap musir pengadu domba kiai, siap umat Islam bersatu. Takbir. Mengatasnamakan Habib, tapi perilakunya seperti iblis semuanya. Mengadu domba anak bangsa. Yang satu suruh mencium kakinya. Jujur saya malu. Malu dengan bangsa ini. Ini manusia nggak tahu diri. Karena kelakuannya kayak gara-gara Abu Jahal, ya itu tidak termasuk keluarga Rasulullah meskipun membawa darah Rasulullah. Kalau akhlaknya kurang ajar, dihormatin sama bangsanya, terus mau datang dari Arab, memposisikan seperti lebih mulia. Nggak ada. Kita semua sama rata di hadapan Allah. Sekarang saya tanya, saudara itu apanya Nabi? Cucu Nabi, saudara. Ya betul, kenapa saudara? Pamannya Nabi masuk neraka. Namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Hah? Saudara apanya Nabi?
Saya cucu Nabi, kenapa? Dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa saudara? Ha? Iri, hasut, dengki, benci. Saya lihat tampangnya Bahar ini tidak ada. Tidak ada sedikit Nur Muhammad. Tidak ada sedikit sinar Nabi Muhammad di diri yang Bahar. Umpama tadi yang ngaku Nabi, ngaku keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi, bukan urusan Sukron Makmun, urusan dia dengan Allah nanti di padang mahsyar. Mereka yang suka membanggakan dirinya itu iblis. Awal itu iman, mereka punya niat tidak sama dengan kau punya niat. Kalau kau punya niat, orang juga tahu. Kalau orang berakal tahu niatnya, maksudnya, tujuannya apa, tahu. Banyak tujuan. Satu aja saya kasih contoh. Sukroh. Kalau anak keturunan Fatimah, ada hadisnya. Nabi yang mengatakan, anak Abu Huma, aku adalah ayah daripada Hasan dan Husain. Nah, kalau bin Sarman pakai hadis yang mana? Lu paham nggak? Bin Sarman aja pakai diganti. Bin Ono dan bin ini, unyil. Udah gitu katanya, enggak Habib, dia punya tesis yang mana? Tujuan apa ini kenal? Sebelumnya siapa yang kenal bin Sarman? Nggak ada yang kenal kan? Kalau Ahlul Bait jurid, lu cintain gue ya, lu mesti cinta sama gue. Biarin gue mabok, tapi lu mesti cinta sama gue. Biarin gue nyeleweng, tapi lu mesti cinta sama gue. Yang kayak begini, ente bukan bikin orang cinta sama Ahlul Bait. Ente bikin orang Islam bisa jadi murtad gara-gara ente. Yang Islam jadi murtad gara-gara orang kayak begini. Tidak masalah buat saya, saudara. Orang-orang kayak begitu itu, bawa santai aja, bawa bercanda aja. Saya nggak yakin Anda Sayyid, dan saya nggak yakin Anda Habib. Jangan-jangan keturunan Anda campur setan di atas. Jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan? Siap bubarkan? Mereka masuk kampung kita, usir. Kalau ulamanya begini, gimana pengikutnya? Katanya ulama pewaris Nabi. Seharusnya apa? Ikut semua jejak kehidupan Nabi. Para ulama sepakat, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Karena garis keturunan itu zat. Loh, Habib kok ngaku cucuku 28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Aduh, pembual. Kebanyakan tidur kau. Bangun udah jadi cucu Nabi. Salah bukannya klarifikasi, minta maaf, malah bilang, Ana baru bangun tidur waktu itu. Kebanyakan mimpi. Mimpi naik kuda putih. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah berjuang, mengalir darah-darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Makanya selalu saya sampaikan, hei aparat, hei pejabat, kami bukan pengecut, kami bukan pecundang, kami tidak bisa diancam-ancam. Yang sekarang cucunya menyimpang, nyeleweng, amalannya ngawur, nggak ngikutin amalan orang tuanya. Udah gitu pengen dipuji kayak kakeknya, bersikap kayak kakeknya, cuma jurit-jurit nasab. Kakek kami Imam Hussein, Sayyidina Hasan nggak jerit-jerit nasab, Sayyidina Husain nggak jerit-jerit nasab, Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak jerit-jerit nasab. Anak cucu Nabi, enggak. Orang yang bilang dia cucu Nabi, beda sama orang sekarang. Anak cucu Nabi. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Suka caci maki, suka hina orang ini sudah. Jadi beda jauh antara kiai dengan habaib. Kalau kiai nggak pernah ngomong seperti itu gitu, untuk dihargai, untuk dihormati, nggak pernah. Tapi kalau yang nanya Habib mencekoki setiap hari gitu dengan kata-kata bahwa saya cucu Kanjeng Nabi Muhammad dan saya wajib dicintai. Begitu. Kalau tidak mencintai aku akan kena laknat dan sebagainya dan sebagainya. Dan apapun yang aku minta harus dituruti. Karena aku bisa memberi barokah. Itu kata-kata para habaib setiap hari. Ente berarti masyhadnya pendek. Masyhadnya ente adalah rendah. Tapi kalau ente menyaksikan ini karena Nabi,
lain lagi itu. Nah, ini adalah turunannya lain lagi itu. Ibnu Arabi ditanya, mana yang lebih dahulukan, sayyid jahil atau yang bukan sayyid tapi alim? Sayyid jahil. Lihat bagaimana orang-orang dahulu itu mentakdim daripada ahli bait, walaupun orang biasa kelihatan. Kenapa? Karena dia menyaksikan ada di tubuh tadi itu mengalir daripada bid'atul Mustafa. Kita lihat kiai-kiai dulu, kita lihat bagaimana. Karena itu Ibnu Arabi ketika ditanya mana yang lebih kita dahulukan, alim yang bukan sayyid atau sayyid yang jahil. Kalau kita mau mendahulukan misalnya, ini hanya gambaran ya, terserah antum itu ya. Ini hanya gambaran bagaimana mereka itu bisa menyaksikan dengan ainul basirahnya. Takdimnya itu adalah bukan kepada syakhs, kepada orang itu. Kalau inti hanya melihat takdimnya itu kepada si fulan kan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama, itu namanya kera-kera bersorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Jebloskan lagi nih Bahar. Ini manusia sampah, nggak ada gunanya. Jangan karena seseorang negeri ini gonjang-ganjing. Menghentikan dan melarang segala aktivitas dakwah tanpa alawi yang dinilai merusak akidah dan provokatif melawan pemerintah. Saat ini, saudara, gerakan PKI mulai berani naik ke permukaan. Mereka menghina-hina kiai, menghina-hina habaib, menghina-hina Pak Alwe. Sudah sampai di situ, saudara. Mereka ngadu domba, Habib dengan Habib diadu, kiai dengan kiai diadu, ajangan dengan ajangan diadu, saudara. Ini berbahaya. Tidak ada jalan lain, terima saja ente bukan cucu Nabi. Kalau tidak terima, bahaya. Bahaya. Kalau masih mengelak dari sisi ilmu nasab, dari ilmu sejarah, tes DNA sekarang memverifikasi bahwa memang mereka bukan keturunan Arab, mereka orang Ajam. Baklawi ini orang Ajam. Bukan, mereka bukan orang Arab dan mereka bukan keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan dalil kami. Kita lihat siapa punya dalil yang lebih kuat. Bukan kau teriak di atas mimbar ngadu domba. Umat kurang ajar, tidak punya akhlak. Jadi Syiah yang suka mencaci maki sahabat tidak berakhlak. Wahabi yang suka mengkafir-kafirkan Aswada tidak berakhlak. Kurang ajar. Takbir. Saking marahnya sama saya, marah bener sama saya itu. Nah, bagaimana supaya orang-orang tidak bisa menerima Islam? Diserang Arabnya dulu, saudara. Sebetulnya tujuannya bukan nyerang Arab, nyerang Islam. Hari ini tujuannya bukan hanya nyerang Ba'alwi. Begitu Ba'alwi hancur, besok semua kiai dihabisi, saudara. Hati-hati, jangan mau kita dipecah belah. Nah, makanya saya sampaikan di sini, kalau betul mereka terus mau mecah belah, rezim terus dukung mereka, kemudian aparat seenaknya menindas kita semua, saya akan ajak umat Islam semuanya untuk bangkit, kita lawan, kita berjihad tegakkan kebenaran. Saya akan ajak umat Islam semuanya untuk bangkit, kita lawan, kita berjihad tegakkan kebenaran. Kita berjihad tegakkan kebenaran. Takbir, takbir. Siap bela Allah, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bersatu. Takbir, takbir, takbir. Kamu telah mengaku duriah Nabi, tidak punya dalil. Aku Imaduddin Usman membatalkan nasab kamu dengan dalil-dalil. Ini dalilnya dari kitab nasab, mulai abad kelima, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu disebut, dicatat sebagai keturunan baginda Nabi. Ini kitab sejarahnya.
mulai dari abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9, tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun, baik sebagai ulama maupun sebagai turun nabi. Tidak ada leluhurmu yang jadi ulama, tidak ada leluhurmu yang jadi wali, tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai keturunan nabi. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam. Imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis. Muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya pada abad ke-5, ke-6, ke-7 mereka sebagai ulama, mereka sebagai muhaddis, mereka sebagai turun nabi. Teaya pokok nama teaya. Ada provokator, sudah. Ada provokator yang mengadu domba antar umat beragama, mengadu domba antar suku, mengadu domba antar golongan yang ingin memecah belah Indonesia. Betul? Siapa orang yang menyakiti para wali-waliku, kekasih-kekasihku, orang-orang yang aku pilih, sungguh umumkan perang kepadanya. Allah tak bilang aku perang dengan dia, enggak. Tapi aku umumkan perang kepadanya. Ya, awas, Imat, awas, jangan main-main. Tiga, secara tegas dan tuntas, memohon, membersihkan situs sejarah palsu, makam, prasasti dan bangunan sejarah lainnya. Saya akan ajak umat Islam semuanya untuk bangkit, kita lawan, kita berjihad tegakkan kebenaran. Saya akan ajak umat Islam semuanya untuk bangkit, kita lawan, kita berjihad tegakkan kebenaran. Kita berjihad tegakkan kebenaran. Takbir! Takbir! Siap bela Allah! Siap bela Allah! Siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bersatu. Takbir, takbir. Mendingan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu pulang sana, jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. Bertindak preventif, serius dalam memerangi ancaman FPI dan HTI Ridwan maupun gerakan lainnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Dari zaman dulu mereka menghina-hina Wali Songo, keturunannya tidak ada. Wali Songo keturunannya terputus. Tapi sekarang sudah diteliti mereka bukan cucunya Nabi. Mereka katakan Wali Songo itu keluarga mereka, Baklawi. Rizik Syihab sebelum saya membuat tesis tentang bahwa para Khabib itu bukan turunan Nabi, dia ditanya oleh orang tentang Azmat Khan. Dia jawab, saya bukan ahli nasab, tanya saja itu ke Rabitah Alawiyah. Sekarang dia ketika nasab Habib ini sudah putus, gagal jadi putune Nabi, dia kemana-mana kampanye, ceramah, muter-muter mengatakan bahwa Syarif Hidayatullah itu sebagai salah satu daripada Wali Songo, beliau tidak lain dan tidak bukan bermarga Azmat Khan. Begitu juga Wali Songo yang lainnya seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan putranya ada Sunan Bonang, Sunan Derajat, mereka semua bermarga Azmat Khan. Nah, marga Azmat Khan ini berasal dari klan Ba'alawi. Klannya adalah Ba'alawi. Wali Songo, Sunan Gunung Jati, anaknya yaitu Sultan Hasanuddin adalah merupakan keturunan dari Ba'alawi sama dengan Habib-Habib. Iki arane pengen ngegawa Wali Songo rungkat kayak dewekanane. Mereka sudah rungkat, mereka tidak sudi, tidak ridho. Kalau hanya mereka yang rungkat, mereka juga ingin bawa-bawa Wali Songo yang asli putune Nabi. Wali Songo asli putune Nabi. Pengen supaya Wali Songo juga sama-sama putus nasabnya, sama-sama rungkat nasabnya 2024. Ini yang ingin saya luruskan, saudara-saudara. Jadi stop, jangan mau diadu domba. Sebagaimana yang imam besar telah sampaikan, stop, jangan mudah diadu domba. Tadi saya bincang dengan Habib Muhammad Al-Haddad, ya kawan, hanya sekedar nasihat untuk diri saya juga buat semua yang ada di sini. Tolong waspadai. Ada gerakan masif, sistematis, terkoordinir dengan baik untuk mengadu domba habaib dan kiai. Hati-hati.
hati-hati. Dari dulu, sejak awal Islam datang ke Indonesia, saudara, sampai hari ini habaib dan kiai hubungannya sangat bagus, sangat baik. Bagaimana nggak bagus? Yang satu habaib itu merupakan zuriatul Nabi, turun Nabi, ahlul baitin Nabi, yang memang wajib untuk membawa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara para ulama, para kiai, mereka adalah warasatul anbiya, warisnya Nabi. Sudah. Itu riak Nabi dan pewaris Nabi haram untuk diadu domba. Begitu saya sampaikan sekali lagi. Siapapun kalau ada tobat-tobat ceramah di atas mimbar, mencaci maki habaib atau mencaci maki kiai-kiai, habib-habib yang lurus, kiai-kiai yang lurus, ketahuilah orang tersebut bukan mengakhiri sunnah. Itulah tadi warga Lampung yang sudah muak dengan perilaku para kabib-kabib yang dianggap meresahkan, membelokkan sejarah Republik Indonesia serta sejarah-sejarah ulama terdahulu. Banyak sekali perilaku dari kabib-kabib yang dianggap oleh pribumi hanya sebatas untuk meninggikan derajat klaimnya serta merendahkan warga pribumi, mengadu domba dan memecah belah umat. Seperti yang sudah kita simak bersama, banyak sekali doktrin-doktrin dan ujaran kebencian para kabib dengan mengatasnamakan cucu baginda besar Muhammad SAW. Kini pribumi sudah muak dan sudah paham serta sadar akan kebenaran bahwa kabib-kabib yang ada di Indonesia bukan zuriat Rasulullah SAW. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.